Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini untuk membantu Anda dalam memahami slide yang sudah saya berikan. Sedikit saya akan memberikan tambahan supaya lebih mudah memahami. Oke, materi yang sudah saya berikan minggu kemarin adalah reproduksi dan klasifikasi jamur. Nah, jadi bagaimana jamur itu bereproduksi, tentunya mempunyai ciri khas tersendiri, tidak seperti pada bakteri atau pada makhluk hidup yang lain. Oke, cara reproduksi jamur ada dua, yaitu aseksual dan seksual. Aseksual artinya secara harfiah itu tidak kawin. Seksual itu artinya kawin, tapi bukan berarti jamur itu ada jamur jantan dan jamur betina. Nah, nanti penjelasannya kemudian. Pertama, reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual ini adalah reproduksi di mana tidak melibatkan peleburan antara dua sel. Nah, jadi reproduksi aseksual di sini dilaksanakan dengan dua cara. Yang pertama adalah membelah diri seperti bakteri atau dengan munculnya tunas pada jamur. Kemudian reproduksi aseksual yang kedua adalah melalui spora. Jadi jamur itu berkembang biak menggunakan spora, tapi ada spora yang aseksual, ada spora yang seksual. Spora aseksual ini dihasilkan dari pembelahan mitosis ya. Jadi kromosomnya diploid. Pembentukan spora cara ini berfungsi untuk menyebarkan spesies dalam jumlah besar. Jadi sekali sebar itu langsung menghasilkan anakan yang sangat banyak. Adapun macam-macam spora aseksual, yang pertama ada conidia atau juga disebut conidiospora, atau ada juga yang karena berbeda ukuran itu dibagi dua, yaitu ada yang mikroconidia ada yang makroconidia. Kalau mikroconidia ini bersel satu dan berukuran kecil, dan makroconidia bersel banyak dan berukuran besar. Dibentuk di ujung atau di sisi suatu hifa. Ini contohnya yang makroconidia. Ini dengan pewarnaan yang benar. Mungkin dalam praktikum kita gagal untuk melihat itu ya, belum berhasil. Ini yang mikroconidia yang bergerombol. Kemudian ada oidium, ini spora bersel satu, terbentuk karena terputusnya sel hifa. Ada sporangiospora, ini spora bersel satu yang terbentuk dalam kantung, yang disebut sporangium pada ujung hifa khusus. Jadi di ujung suatu hifa ada kantung sporangium, di dalamnya isinya adalah sporangiospora. Jenisnya ada dua, yaitu aplanospora, non-motil tidak dapat bergerak, dan zoospora yang motil atau dapat bergerak karena memiliki flagel. Kemudian ada yang bernama chlamydiospora. Ini kalau dia bersel satu, dinding tebal, resisten terhadap keadaan buruk, terbentuk dari sel-sel hifa somatik. Kemudian ada blastospora. Ini adalah tunas atau kuncup dari sel-sel jamur bersel satu. Jadi walaupun itu tunas, tapi dalam terminologi spora disebut blastospora. Oke, ini gambaran komplitnya. Ada beberapa jenis spora aseksual ya. Ini spora yang tidak dihasilkan melalui peleburan dua sel. Ada chlamydiospora, ada oidiospora, conidia, ada sporangiospora. Sporangiospora ada dua, ada aplanospora dan zoospora. Itu yang aseksual. Sementara yang seksual bagaimana? Yang seksual ini reproduksi seksual. Reproduksi seksual ini berarti melalui kontak gametangium dan konjugasi. Apa itu? Kontak gametangium terjadi secara singami, yaitu persatuan dua sel gamet dan terjadi dua tahap. Jadi intinya ada dua sel yang bertemu. Tahap pertama terjadi plasmogami. Jadi ketika dua sel itu ketemu, maka dia sitoplasmanya akan melebur. Sedangkan tahap kedua adalah kariogami atau peleburan inti. Reproduksi secara seksual lebih jarang dilakukan dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan secara aseksual. Jadi mayoritas jamur itu berkembang biak secara aseksual. Reproduksi seksual hanya terjadi dalam keadaan tertentu. Ini contoh reproduksi seksual diagramnya. Kita mulai dari nomor 1. Nah, ini ada dua hifa. Kita anggap saja hifa positif dan hifa negatif untuk melambangkan bahwa kedua hifa ini berpasangan.
Kemudian kedua hifa ini akan bertemu di mana ada gametangia dengan nukleus yang haploid. Terjadi plasmogami, jadi sitoplasmanya sudah melebur. Kemudian setelah itu ion zygosporangium ini menjadi zygospora, karena biasanya ini terjadi pada zygomicota. Ini gambaran mikroskopisnya, ini ilustrasinya. Kemudian terjadi kariogami, lalu terbentuklah nukleus yang diploid. Setelah nukleus diploid ini terbentuk, kemudian dia tumbuh hifa di atasnya, lalu menghasilkan sporangium. Nah, sporangium ini dia akan menghasilkan spora-spora aseksual, yang mana spora aseksual itu ya kita ibaratkan seperti biji yang jatuh di suatu tempat yang mendukung, kemudian dia akan tumbuh miselianya, tumbuh hifanya menjadi satu individu baru. Bisa juga spora ini akan tumbuh menjadi dua hifa yang berbeda, dua individu, lalu terjadilah reproduksi seksual lagi. Jadi ini siklusnya. Nah, macam-macam spora seksual ada apa saja? Yang pertama ada ascospora. Ini merupakan spora bersel satu yang terbentuk di dalam kantung yang dinamakan ascus. Jadi kalau kantungnya ascus itu namanya ascospora. Jadi nanti ini hanya ada pada jamur dari golongan Ascomycota. Kemudian ada zygospora. Ini merupakan spora besar berdinding tebal, terbentuk dari ujung-ujung dua hifa yang serasi yang dinamakan gametangia. Kemudian ada basidiospora. Ini merupakan spora bersel yang berbentuk di atas struktur berbentuk gada yang dinamakan basidium. Gada itu seperti palu ya, jadi bawahnya kecil, kemudian di atasnya mengembang besar. Ini basidium. Kemudian ada oospora, merupakan spora yang terbentuk dari pertemuan antara gamet betina dan gamet jantan, sehingga akan terjadi pembuahan dan akan menghasilkan oospora. Nah, setelah reproduksi ini sangat berkaitan dengan klasifikasi jamurnya. Jamur memiliki ciri-ciri yang berbeda tentang struktur tubuh buah dan tahap-tahap reproduksi seksual. Kingdom fungi ini dikelompokkan dalam 4 divisi. Yang pertama divisi Zygomycotina, kemudian divisi Ascomycotina, kemudian divisi Basidiomycotina, dan divisi Deuteromycotina. Beberapa referensi menyebutnya Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, itu boleh-boleh saja. Yang penting sumbernya ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Pertama ini Zygomycotina, ciri-cirinya hidup di darat sebagai saprofit ya, jadi dia menyerap materi dari makhluk hidup yang sudah mati. Kemudian dinding sel tersusun dari zat kitin. Tubuhnya berupa hifa yang bercabang-cabang, tidak bersekat dan membentuk miselium. Mempunyai 3 jenis hifa. Jadi ada hifa yang menjalar di permukaan disebut stolon, hifa yang menembus ke dalam substrat seperti akar disebut rhizoid, dan hifa yang menjulang ke atas membentuk sporangium disebut sporangiofor. Jadi tidak bisa disebut batang, akar, daun, tapi mempunyai sifat-sifat yang mirip. Masing-masing ada fungsinya. Ada yang berfungsi seperti akar disebut rhizoid, kemudian ada yang berfungsi membentuk sporangium disebut sporangiofor. Lalu Zygomicota ini tidak menghasilkan spora berflagel, jadi sporanya tidak punya flagel. Kalau melakukan reproduksi seksual akan dihasilkan zygospora. Reproduksi secara aseksual dihasilkan sporangiospora. Ini contohnya Zygomicota. Jadi ini jenis-jenis Rhizopus ini seperti ini sama. Ini hifa yang menjalar di atas permukaan namanya stolon, hifa yang masuk ke substrat namanya rhizoid tadi, kemudian hifa yang ke atas namanya sporangiofor. Ini akhirnya gambarnya dia menghasilkan spora, jatuh, kemudian tumbuh menjadi individu baru. Reproduksinya secara aseksual di dalam sporangium atau ketok spora yang menghasilkan sporangiospora. Kemudian sporangium pecah sehingga sporangiospora menyebar ke lingkungan dan pada tempat yang cocok akan menjadi hifa baru. Reproduksi aseksualnya, nah ini kira-kira gambarnya seperti ini. Ini silakan bisa dibaca dari materi yang sudah saya bagi. Jadi ada anggaplah ini dua miselia yang berbeda, dua individu yang berbeda, kemudian ada dua hifa yang bertemu,
ada hifa positif, hifa negatif ya. Ini untuk menggambarkan saja bahwa dua-duanya ini berpasangan, lalu terjadi peleburan, terbentuklah zigospora. Nah, zigospora ini bisa tumbuh menjadi individu baru. Contoh-contohnya jamur divisi Zygomycotina ini apa? Ada Rhizopus oryzae. Ini yang dipakai untuk membuat tempe. Dia mempunyai kemampuan memecah protein dan lemak. Ada Rhizopus oligosporus, Rhizopus stolonifer. Ini kalau roti yang sudah jamuran itu Rhizopus stolonifer. Rhizopus nigricans ini menghasilkan asam fumarat. Ada juga Mucor muscedo, hidup pada kotoran ternak dan roti. Kemudian ada divisi Ascomycotina. Ciri-cirinya hifanya memiliki sekat atau bersepta, intinya banyak. Tubuhnya ada yang bersel satu dan bersel banyak, mempunyai keanekaragaman yang besar di antara kingdom fungi. Cara hidupnya ada yang parasit, ya, menyerap makanan dari makhluk hidup, saprofit, menyerap makanan pada makhluk hidup yang sudah mati, dan ada yang bersimbiosis dengan alga biru dan alga hijau bersel satu membentuk lumut kerak atau lichen. Ini salah ketik. Reproduksi secara aseksual menghasilkan spora aseksual yang dihasilkan di dalam conidium. Reproduksi secara seksual dihasilkan ascospora yang dibentuk di dalam ascus. Nah, ini ada hubungannya dengan tadi ya. Ascus berasal dari bahasa Yunani, artinya kantong. Beberapa ascus dapat membentuk tubuh buah disebut ascocarp. Ini contoh-contoh Ascomycotina yang berukuran makro ya. Ada ini Aileura, Helvela, tuber. Nah, sementara yang mikro yang akan kita jumpai pada praktikum-praktikum selanjutnya ada Saccharomyces. Ini berbentuk yeast ya, sel ragi. Ada Penicillium, ada Aspergillus. Nah, ini ascosporanya di mana? Ini dia ascosporanya. Jadi di ujung hifanya itu ada ascocarp, di mana dalam ascocarp itu ada kantong ascus, di dalamnya ada spora diberi nama ascospora. Ascospora ini awalnya satu sel, kemudian dia akan membelah menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sel. Reproduksinya secara aseksual, ada dua ya, ada seksual, ada aseksual. Yang aseksual dihasilkan tunas pada jamur bersel satu. Jadi misalnya tadi Saccharomyces akan menghasilkan tunas, dan Conidiospora pada jamur bersel banyak. Ya, jadi nanti kalau kita pengamatan ada Macroconidia, Microconidia, itu berarti dia berasal dari divisi Ascomycota. Conidiospora dibentuk di dalam ujung hifa khusus yang disebut conidiofor. Reproduksi secara seksual dilakukan di dalam ascus. Ascus merupakan kantong spora yang menghasilkan ascospora. Yang akan membentuk tubuh buah disebut ascocarp atau ascoma. Ini tahapannya silakan nanti dibaca dari materi yang sudah saya bagi. Ini ilustrasinya. Kita mulai nomor 1 dulu, mananya nomor 1. Oke, ini dua hifa, dua individu jamur bertemu, miselianya, keduanya di sini terjadi plasmogami, plasmanya menyatu, lalu tumbuh menjadi individu baru besar sekali. Kita anggap ini yang makro. Lalu terjadi karyogami di ujung askusnya, lalu muncullah 4 haploid nuklei, jadi nukleus yang berkromosom tunggal. Kemudian terjadi mitosis sehingga terbentuklah 8. Setelah 8 ini di ascocarp ini akan ada banyak sekali spora yang kemudian dia bisa menyebar, menghasilkan miselia baru atau individu jamur yang baru. Contoh jamur dari Ascomycotina ini ada Saccharomyces cerevisiae tadi yang untuk fermentasi tape ya, nanti akan kita temui dalam praktikum. Penicillium ini jamur kontaminan, Aspergillus, Candida, ini ada mulai jamur-jamur yang patogen oportunistik. Trichoputon ini mulai nanti yang menyebabkan mikosis superficialis dan mycosporum. Kemudian ada divisi Basidiomycota. Secara umum kita bisa bilang saja divisi ini adalah divisi jamur-jamur berukuran besar. Jamur ini dikenal karena tubuh buahnya tampak jelas di permukaan tanah. Mempunyai tubuh buah yang bermacam-macam, ada yang seperti payung, bola, ada yang seperti papan, mempunyai bagian seperti stipe, pileus, volva, lamella. Tubuh buahnya disebut basidiograf. Cara hidupnya ada yang saprofit, ada yang parasit pada tumbuhan, ada yang bersimbiosis membentuk mikoriza. Kebanyakan bersifat makro, hanya ada beberapa yang bersifat mikroskopis. Hifanya bersekat, selnya memiliki sebuah atau 2 buah inti. Hifa yang memiliki sebuah inti disebut hifa primer, sedangkan yang mempunyai 2 buah inti disebut hifa sekunder.
Contohnya ini jamur-jamur besar ini, jadi ini akan berada di luar topik bahasan kita. Reproduksinya bisa seksual menggunakan conidium, bisa seksual. Ini ilustrasinya, silakan nanti dipelajari lagi. Contoh-contohnya ini ada jamur merang, jamur kuping, jamur tiram, jamur ya pokoknya jamur-jamur besar-besar, amanita dan macam-macam. Pokoknya ini jamur-jamur yang berukuran besar. Ini Malassezia furfur. Dan terakhir ada divisi Deuteromycota, yaitu jamur yang disebut juga fungi imperfect karena reproduksi seksualnya belum diketahui. Anggotanya kurang lebih ada 25.000 spesies, banyak yang bersifat parasit. Oke, demikian materi reproduksi jamur. Selanjutnya kita jumpa lagi pada materi yang lain.